Dan apapun yang terjadi guys, kita harus mengakui walaupun ini sakit, walaupun ini pedih, tapi itulah kenyataan. Untuk hal ini, lagi-lagi kita kalah telak guys ya. Akui saja kenyataannya. Itulah fakta yang terjadi guys. Mudah-mudahan itu terjadi di negara Indonesia guys. Jadi kita nggak terlalu tertinggal jauh dengan negara-negara tetangga kita. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini berjumpa lagi bersama saya dan selalu saya menyapa Anda semua di sana. Apa kabar Anda guys? Dan saya mendoakan semoga kita dalam keadaan baik-baik saja, sehat senantiasa jasmani juga rohaninya, serta segala bentuk pekerjaan, aktivitas, kegiatan apapun yang kita kerjakan, semoga semuanya dalam keadaan lancar. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke, di sini ada satu video lagi guys ya yang akan kita bahas karena video ini sangat menarik juga ya guys ya. Jadi kali ini pengalaman orang Indonesia selama berada di negara Malaysia. Karena ini ada sesuatu hal yang dia lihat. Itu ada di Indonesia mungkin, tapi tidak ada di negara Malaysia. Seperti itu guys ya. Sama juga dengan video yang akan kita reaksi ini. Ada dua hal katanya guys ya. Ada dua hal yang dia selalu temukan di negara Indonesia, tapi tidak pernah sekalipun dia jumpa di negara Malaysia. Hal apakah itu ya guys ya? Kita akan mereaksinya karena ini tentu membuat saya penasaran ya guys ya. Ada dua hal yang biasa terjadi sehari-hari di Indonesia tapi tidak pernah terjadi di Malaysia. Hal apa itu? Apakah berbentuk negatif ataupun positif? Saya tak tahu guys ya. Kita akan langsung aja mereaksi video itu tanpa banyak berbasa-basi. Ini videonya. Atau ini yang komen orang Indonesia atau Malaysia. Dan dua hal yang disebut tadi, saya sebagai warga Indonesia mau tidak mau harus mengakui bahwa ini adalah fakta. Tetapi kalau di Malaysia, selama saya tinggal di sana, selama saya kerja di sana, saya tidak pernah menjumpai parkir ilegal. Maksudnya ketika kita parkir kendaraan, terus tiba-tiba ada orang datang mengaku dirinya bahwa tukang parkir dan meminta biaya parkir sekian gitu. Saya tidak pernah menjumpai hal itu di Malaysia. Dan kalau pengemis yang minta-minta begitu ya, memang saya tidak pernah menjumpai sih. Kalau ada dan tidak adanya saya tidak tahu, tapi untuk saya pribadi memang tidak pernah saya menjumpai. Terbas. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kemarin saya membuat konten tentang dua hal yang tidak pernah saya jumpai di Malaysia. Namun dua hal itu adalah normal dan biasa di Indonesia. Apa itu? Dua hal itu adalah penjual makanan keliling dan pelayanan 3S di minimarket Malaysia. Nah, situ banyak sekali respon dan komen dari netizen, dan dari berbagai komentar yang ada yang telah saya baca di situ, ada satu komentar yang sangat menarik perhatian saya. Apa komentar itu? Kurang lebih bunyi komentarnya seperti ini. Dua hal yang bisa dijumpai di Indonesia, pengamen dan parkir ilegal. Dua hal itu tidak dijumpai di Malaysia. Kurang lebih begitu bunyi komentarnya. Dan mungkin ya dimaksud pengamen di sini adalah pengemis, orang yang datang kepada kita tiba-tiba meminta duit dengan gaya memelasnya, yang datang ke rumah-rumah kita atau langsung ke kita atau di tempat keramaian. Nah, mungkin itu yang dimaksud. Saya tidak tahu ini yang komen orang Indonesia atau Malaysia. Dan dua hal yang disebut tadi, saya sebagai warga Indonesia mau tidak mau harus mengakui bahwa ini adalah fakta. Iya, ini adalah fakta. Parkir ilegal dan pengemis atau pengamen ini memang sehari-hari mewarnai kehidupan kita, berdampingan dengan kehidupan kita sehari-hari. Seolah-olah tanpa dua hal ini hidup kita itu tidak lengkap gitu ya di Indonesia. Hampir tiap hari berhadapan dengan dua hal ini. Yang pertama, parkir ilegal. Memang tidak semua tempat ya, memang tidak semua tempat ada parkir ilegal, tapi memang banyak tukang parkir ilegal di berbagai tempat, sehingga kita tuh merasa sayang gitu ya, merasa sayang untuk mengeluarkan duit, karena memang seharusnya di situ tidak ada parkir
tapi tiba-tiba ada parkir, kita harus bayar gitu. Seperti contoh, ada toko yang sedikit ramai saja, tiba-tiba di situ ada tukang parkir. Kita beli sebentar saja di situ, singgah sebentar saja, tiba-tiba kita dimintai duit. Iya, kalau sekali kita singgah, tetapi kalau kita singgah di beberapa tempat dan situ ada parkirnya semua, itu kita akan merasa sayang mengeluarkan duit. Apalagi kalau parkir itu adalah parkir ilegal, kita akan merasa sayang. Berbeda kalau parkir itu memang dari sistem gitu ya, parkir legal itu kita tahu larinya duit itu kemana gitu. Tetapi kalau parkir ilegal itu hanya dinikmati oleh individu atau sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab, yang tidak berhak atas pungutan itu kita merasa sayang gitu ya. Apalagi kita keperluannya cuma sebentar. Dan sesuai dengan pengalaman saya guys ya, sering terjadi, tapi bukan tiap hari ya guys ya, tapi sering terjadi dalam kehidupan saya. Ketika saat saya masuk ke mana-mana tempat, ke swalayan ataupun pusat perbelanjaan lainnya, saya masuk guys, saya tidak melihat ada seseorang atau tukang parkir di sana ya. Saya masuk, ya saya parkirkan kendaraan saya masuk ke dalam. Lalu ketika saat saya pulang, itu tiba-tiba ada bunyi fluid ya guys ya. Entah datang dari mana, entah tiba-tiba itu berada di belakang kendaraan saya guys ya, yang langsung mengatur untuk kendaraan saya mundur ya guys ya. Nah, hal inilah yang membuat saya rasanya geram sekali guys ya. Mengapa bisa seperti itu? Kalau dari awal itu ada dia mengatur kendaraan kita, dan juga ketika pulang dia juga masih ada, oke lah ya guys ya. Ini tiba-tiba saat dia ingin menerima uang baru dia muncul ya guys ya. Nah ini sering sekali terjadi ya. Kadang-kadang saya kesal dengan hal demikian. Tapi ya apa yang dikatakan abang ini ada benarnya tentang parkir ilegal ya guys ya. Ada yang legal, ada yang ilegal. Biasanya guys, kalau parkir yang legal itu dia menggunakan seragam resmi tukang parkir ya guys ya. Karena seragam resmi tukang parkir itu harus ada, itu menandakan bahwa ia adalah parkir yang legal, yang mana uangnya itu akan disetorkan ke negara ya guys ya, seperti itu mungkin ya. Tapi kalau yang ilegal itu biasanya memakai pakaian bebas ya guys, itu setahu saya, yang biasa saya lihat. Oke, langsung kita lanjut lagi guys. Sebentar kemudian kita dimintai duit. 70% perkembangan otak. Sebentar kemudian kita dimintai duit. Tidak mesti ngapain tidur-tiduran gitu. Aduh, main bola. Kau ganti dulu background nama kau, muka kau. Baru. Oh, mesti itu. Ini kalian tengok dulu, namanya Komino tapi orangnya nggak sama. Nah, kalian tengok ini. Tambah bisa juga punya sama sekali. Tunggu sini ya. Di tanda pengenalnya sama wajahnya nggak sama. Mana kartu kau? Tetapi kalau di Malaysia, selama saya tinggal di sana, selama saya kerja di sana, saya tidak pernah menjumpai parkir ilegal. Maksudnya ketika kita parkir kendaraan, terus tiba-tiba ada orang datang mengaku dirinya bahwa tukang parkir dan meminta biaya parkir sekian gitu. Saya tidak pernah menjumpai hal itu di Malaysia, dan lagi pun di Malaysia itu kita tidak boleh parkir kendaraan sembarangan, apalagi di tepi-tepi jalan atau lebih lagi jalan raya. Itu sangat tidak disarankan karena itu akan melanggar gitu ya. Kalau hal itu dilakukan, itu akan kita akan dikenai sanksi, dikenai denda gitu. Istilahnya kalau di sini mungkin ditilang. Yang kedua adalah pengemis. Ya, saya maksudkan yang dimaksud pengamen itu adalah pengemis di sini. Pengemis, pengamen sama nggak sih? Sama ya, sama-sama meminta duit gitu ya. Tetapi Beda, kalau menurut Bang, saya beda. pengemis itu adalah asal minta gitu aja. Tapi kalau pengamen itu kadang dia tuh mempersembahkan lagu gitu. Iya betul. Mempersembahkan lagu kepada target, kemudian target itu akan memberikan duit kepada kita, memberikan imbalan duit kepada kita. Itu menurut saya pengamen. Dan antara pengamen dan pengemis, saya jauh lebih respect kepada pengamen Ya. daripada pengemis. Kalau pengamen, dia tuh masih memberikan sesuatu pada kita, memberikan persembahan meskipun kita nggak minta gitu ya. Mereka tiba-tiba nyanyi saja begitu ya, tapi paling tidak dia ada effort gitu ya, punya bakat, ada effort untuk mendapatkan uang. Dia Betul. menyanyi, memainkan musik, kemudian mereka dapat imbalan dari si target.
Jadi itu menurut saya perbedaan pengemis dan pengamen. Kalau pengemis mereka datang kepada kita tanpa melakukan apapun, tiba-tiba mereka minta duit. Kemudian kalau pengamen dia masih menampilkan bakatnya untuk menghasilkan duit. Sehingga kita memberikan duit kepada pengamen itu kita tidak merasa sayang karena mereka sudah menampilkan sesuatu. Tapi kalau kita kepada pengemis itu kok rasanya itu meskipun tidak seberapa kita ngasih duitnya, kita itu agak merasa sayang gitu mengeluarkan duit karena mereka tiba-tiba datang ke kita lalu menengadahkan tangannya meminta duit. Itu kesannya kayak gimana gitu. Apalagi kalau yang meminta-minta itu adalah badan yang sehat, masih gagah, apalagi yang seperti itu sangat membuat kalau saya pribadi sangat rasa ingin memberi bersedekah itu tidak ada, saya pribadi gitu ya. Tetapi kalau ada ibu-ibu tua renta, anak kecil gitu ya, saya masih ada rasa iba gitu ya, masih ada rasa terharu ingin kayak menangis gitu ya. Dan saya tidak berat hati kalau ada uang saya kasih ke dia gitu. Oh ya, saya pindah ke sini lagi, tempat seperti biasanya saya membuat konten. Oh ya, di Malaysia sebetulnya juga ada pengamen atau disebut juga busking gitu ya. Ada juga tapi tidak banyak dan tidak datang ke rumah-rumah atau datang ke kita untuk minta-minta. Tetapi mereka itu lebih kepada menampilkan sebuah persembahan gitu ya, lagu atau musik, kemudian kita yang menontonnya kita ngasih imbalan duit. Kalau pengemis yang minta-minta begitu ya, memang saya tidak pernah menjumpai sih. Kalau ada dan tidak adanya saya tidak tahu, tapi untuk saya pribadi memang tidak pernah saya menjumpai. Dan soal dua hal ini, pengemis dan parkir ilegal, kita sebagai warga Indonesia sendiri gitu ya, merasa resah, tidak nyaman kalau berjumpa dengan dua hal ini. Apalagi orang asing, turis yang datang ke Indonesia berlibur, kemudian menjumpai dua hal ini mungkin merasa shock, merasa kaget gitu ya, kok bisa gitu ya. Jalan-jalan tiba-tiba ada pengemis datang, tiba-tiba minta duit gitu. Mungkin akan merasa terganggu. Saya pun kalau keluar gitu ya, tiba-tiba ada orang datang menghampiri saya minta duit, saya agak merasa terganggu. Apalagi yang minta-minta itu masih sehat, masih bugar, masih perkasa. Betul Bang, betul ya. Nah, saya pikirkan ya, saat saya ke Malaysia kemarin, tak pernah sekalipun saya melihat ada pengemis ya, yang mungkin saat saya sedang di lampu merah, dimanapun, ya di Malaysia itu guys, selama 4 hari saya di sana, saya tidak pernah menjumpai adanya pengemis. Atau mungkin ada aturan dari pihak kerajaan terkait tentang pengemis-pengemis ini guys. Tolong Anda beritahu saya, komen di bawah ya guys ya. Baik, badannya gitu. Itu membuat saya jengkel, bukannya kasihan malah jengkel lihatnya. Dalam batin saya itu seolah-olah berkata seperti ini. Hei kamu itu kuat, kamu itu masih sehat, badan kamu gemuk, sehat, perkasa. Kamu masih bisa cari uang dengan cara lain, jangan dengan cara ini meminta-minta. Kadang dalam hati saya seperti itu gitu ya. Saking jengkelnya gitu. Ya, mungkin cukup sekian konten pada kali ini. Apapun itu mesti kita terima pandangan orang luar terhadap kita. Terutama soal dua hal ini mesti kita terima karena itu adalah fakta. Oh iya, saya minta maaf apabila selama pembuatan konten ada perkataan-perkataan yang menyinggung. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, mungkin cukup sekian. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan demikian tadi guys, video yang baru saja kita reaksi. Menyakitkan, ya sebenarnya ini sangat menyakitkan bagi kita. Tapi itulah kenyataannya. Itulah yang terjadi selama ini. Begitulah proses sehari-hari yang kita alami, yang kita rasakan ya di negara ini guys, di Indonesia. Selalu ada parkir liar, selalu ada pengemis ya, mungkin ini juga tidak diinginkan oleh pihak pemerintah. Tapi karena jumlah atau luasnya negara kita ini guys ya, luasnya Indonesia, jadi mungkin agak sulit untuk diatur ya bagi mereka, bagi pengemis yang ada di lampu merah, yang ada di pasar atau dimanapun itu ya guys ya, di swalayan itu selalu ada. Mungkin karena saya nggak tahu guys ya, karena itu selalu ada. Mungkin ada yang dilakukan oleh pihak
pemerintah seperti mungkin menggeser atau memindahkan mereka ke satu tempat, atau mungkin memberikan makan atau tidak membolehkan mereka untuk mengemis di tempat tersebut. Tapi mungkin untuk hari itu saja, lalu besoknya mereka melakukan hal yang sama. Nah inilah guys ya, inilah yang harus kita rubah, hal yang selalu kita rasakan, yang mungkin tidak pernah dirasakan oleh orang asing ketika masuk ke Indonesia, dan ini menjadi satu sisi negatif yang kita terima guys ya, yang mereka nilai, yang orang asing itu nilai terhadap kita dan juga negara kita guys ya. Inilah yang terjadi. Tapi mau bagaimana juga guys ya, mereka juga sebenarnya orang yang tidak memiliki kemampuan fisik untuk bekerja, untuk mencari nafkah bagi keluarganya, bagi anak istrinya, bagi seluruh keluarganya ya guys ya. Tapi kalau ada orang yang berbadan sehat, mungkin seperti saya ini ya guys ya, lalu dia meminta-minta. Nah ini yang tidak dibenarkan guys ya, karena masih tetap saja ada yang terjadi hal-hal demikian guys ya. Dia badannya sehat, badannya kuat, tapi tetap meminta-minta. Bahkan ada pula mungkin dengan cara yang sedikit keras dan kejam ya guys ya. Karena premanisme itu selalu ada, mungkin bukan di daerah saya atau di daerah lainnya. Karena Indonesia ini sangat besar guys. Ya kemungkinan untuk susah mengaturnya, masyarakatnya itu sangat tinggi ya. Karena 270 juta lebih rakyat Indonesia saat ini. Tentu memerlukan bimbingan ataupun mentality yang bagus. Itu hal yang mempengaruhi adalah pendidikannya guys ya. Itu adalah hal yang fundamental paling utama guys ya, pendidikannya. Bukan hanya di sekolah-sekolah, tapi juga pendidikan dari orang tuanya. Itu yang paling utama dari orang tuanya, dari kedua orang tuanya, bagaimana cara mendidik anak, bagaimana cara membesarkan anak dengan baik ya, dengan pola ya. Kemudian baru pendidikan yang ada di sekolah-sekolah. Mudah-mudahan itu terjadi di negara Indonesia guys. Jadi kita nggak terlalu tertinggal jauh dengan negara-negara tetangga kita, karena di bidang hal yang kita bahas kali ini kita sudah cukup kalah ya guys ya, bahkan kalah telak. Seperti parkir liar, pengemis, itu saya rasa tidak ditemui di Malaysia. Mungkin ada guys, mungkin, tapi saya tidak tahu letaknya di mana, tempat mereka di mana, karena saya sudah ke Malaysia 4 hari berkeliling, termasuk Kuala Lumpur, dan kemana-mana tempat, saya tidak melihat hal-hal seperti itu ya guys ya. Di jalan raya saya tidak pernah melihatnya. Saya yakin ada undang-undang yang memberi paham kepada mereka agar tidak melakukan hal demikian. Disuruh bekerja ya guys ya, karena di Malaysia itu untuk bekerja mungkin tidak sesulit saat berada di Indonesia seperti itu. Karena ada saja kerja di sana ya guys ya, untuk semua orang yang ingin berniat bekerja ya guys. Dan apapun yang terjadi guys, kita harus mengakui walaupun ini sakit, walaupun ini pedih, tapi itulah kenyataan. Untuk hal ini, lagi-lagi kita kalah telak guys ya. Akui saja kenyataannya. Itulah fakta yang terjadi guys. Tapi saya selalu mendoakan agar kita dapat bersaing dengan negara-negara sahabat kita guys ya, seperti negara Brunei, Malaysia, Singapura ya guys ya. Kelak kita akan, karena kita bukan hanya berdiam ya guys ya, kita akan berjalan terus merangkak untuk naik jadi negara maju. Saya adalah orang Indonesia, saya mencintai negara saya Indonesia, namun saya juga memuji dengan keberhasilan negara Malaysia yang telah berhasil memakmurkan masyarakatnya guys ya. Itulah yang harus kita tiru untuk kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia agar juga lebih makmur ya guys ya. Baik, demikian tadi video aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan aku mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap pada Anda semua, mohon dimaafkan, dan aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.